Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlaila Buang Manalu, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Tambelan, Kabupaten Bintan, tahun 2023. Hari ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Di mana pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan haruslah berpihak pada murid. Apa itu pendidikan yang berpihak pada murid? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid adalah pendidikan yang menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar merdeka secara batin, yaitu memuliakan dirinya dan orang lain, dan merdeka secara lahir atau hidup mandiri. Jadi, sebagai seorang pendidik, kita haruslah mampu memfasilitasi pendidikan yang berpihak pada murid. Bagaimana strategi untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid? Apa yang dapat kita lakukan di dalam pembelajaran maupun lingkungan sekolah? Ingatlah semboyan pendidikan kita yang terlahir dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso song tulodo, ing madya mangun karso, tut uri handayani. Seorang guru, jika berada di depan, haruslah memberi contoh. Jika berada di tengah, haruslah memberi semangat. Dan jika berada di belakang, haruslah bisa memberikan dorongan. Kita harus bisa menanamkan dan mengaplikasikan semboyan tersebut di dalam kehidupan kita sebagai seorang pendidik. Menurut saya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membuat pendidikan berpusat pada murid. Yang pertama, kita bisa menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan, bersifat student center, yang merangsang siswa untuk lebih berperan aktif. Di zaman sekarang ini, metode pembelajaran sangat berkembang pesat. Kita bisa mempelajari dan memilih mana yang sesuai untuk kita lakukan di dalam pembelajaran kita dan sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Selanjutnya, belajar menggunakan teknologi yang berkembang. Tidak dipungkiri, zaman sekarang perkembangan teknologi sangatlah pesat. Di dunia pendidikan juga, kita mengadaptasi perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, sebagai seorang guru, manfaatkanlah perkembangan teknologi ini dan kita jadikan sebagai sarana pembelajaran. Bahkan, kita dapat menggunakan media sosial sebagai sarana pembelajaran bagi murid-murid kita. Tentu saja, untuk karakteristik anak yang selalu ingin tahu dan serba ingin maju, tentu mereka akan lebih senang jika kita barengi dengan perkembangan-perkembangan teknologi yang seperti ini. Hal selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah memfasilitasi minat dan bakat siswa dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini adalah wadah yang dapat menampung dan menampilkan kreativitas siswa. Contohnya, untuk mereka yang suka menari, menyanyi, atau berdrama, dapat bergabung dengan ekstrakurikuler seni. Untuk mereka yang suka bermain sepak bola, bola voli, atau badminton, dan lain-lainnya, dapat bergabung dengan kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Untuk mereka yang suka berpetualang atau kepemimpinan, dapat bergabung dengan OSIS atau pramuka. Di dalam kegiatan ekstrakurikuler ini, kita berharap bahwa bakat mereka akan diasah sehingga suatu saat berguna untuk kehidupan mereka. Dan ingatlah, sebagai pendidik, kita hanya bertugas untuk menuntun anak untuk menemukan kodratnya, bukan untuk mendidik anak sesuai dengan keinginan kita. Itu sajalah yang dapat saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.